Saya dikirimi video Pak Prabowo di merdeka.com kalau tidak salah ya, yang thumbnailnya itu Prabowo.2 silakan kabur ke Yaman, yang begitu. Saya tonton videonya yang itu. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepinter kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya burem. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Pak Prabowo membahas patriotisme. Tentu konteks besarnya waktu itu hilirisasi ya, tapi secara filosofis berbicara tentang patriotisme, tentang bela negara, bela bangsa, kemudian menyinggung juga sejarah DITI, kemudian Permesta, PRRI dan seterusnya. Kita selalu diadu domba, divide et impera, selalu diganggu, diinfiltrasi, kemudian dan seterusnya kata beliau. Dan beliau mengatakan menyinggung pula tentang Indonesia gelap itu, yang dulu itu ramai, Garuda Biru itu kan. Itu kan salah satu pentolan dari kampanye itu kan Najwa Shihab. Kemudian beliau juga mengatakan tidak ada tempat di sekeliling beliau bagi orang yang tidak memiliki patriotisme atau bela bangsa, bela negara, begitu. Tidak ada lagi toleransi gitu. Beliau tidak mentoleransi. Dan yang menarik itu adalah secara spesifik Pak Prabowo mengatakan silakan, kalau kurang lebih ya, silakan kalau mau kabur ke Yaman begitu, ke Yaman sana gitu. Disebut secara spesifik Yaman. Kalau kita flashback dari awal 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, Pak Prabowo itu pidatonya yang menyinggung Klan Habib Alwi Yaman atau imigran Yaman secara umum itu masih berbicara secara makro, umpamanya dengan kalimat
ada tamu ratusan tahun nggak pulang-pulang, itu masih makro kan, tidak menyebut begitu. Kemudian dan seterusnya itu masih makro. Kemudian saya ambil highlightnya aja ya, demo Agustus September yang ricuh, yang itu ditengarai, dibiayai oleh George Soros. Dan kita ketahui juga George Soros disebut-sebut membiayai Islami.co yang diketuai, yang didirikan oleh Syafiq Ali, ketua PBNU, di mana Islami.co itu dalam kurung Syafiq Ali, ketua PBNU itu yang mensponsori Rumel Abbas. Jadi George Soros disebut di dua tempat untuk urusan destabilisasi atau divide et impera ya. Itulah. Kemudian Petanesia yang sekjennya itu adalah agen Israel, AIPAC. Kemudian tidak diangkatnya Habib, siapa namanya itu ya, yang guru tua itu sebagai pahlawan kan tidak diangkat. Kemudian Pak Dudung yang terbaru, Pak Dudung diangkat sebagai KSP, di mana kita tahu Pak Dudung itu berposisi diametral dengan klan Habib Balwi, atau secara khusus berposisi diametral dengan FPI dan secara umum dengan klan Habib Balwi. Dan tentu saja status Pak Dudung sebagai penasihat PWILS itu tentu saja diketahui lah oleh Pak Prabowo dan seluruh kabinet ya. Kemudian kita tahu juga bahwa FPI itu klan Habib Balwi, Robito Alawiyah, kemudian dan anak cucu cicit organisasi-organisasi dari mereka. Kemudian Najwa Shihab dengan segala tendensi dan apa namanya ya itu Garuda Biru, Indonesia Gelap. Kemudian ayahnya Quraish Shihab memalsukan identitas Imam Bonjol dan seterusnya ya. Dan tentu beliau ketika membahas tentang infiltrasi, beliau tahu tentang infiltrasi karena beliau kan prajurit kan, TNI. Tentu saja beliau tahu yang bikin gaduh di Indonesia ini adalah imigran Yaman, baik itu Ba'alwi atau non Ba'alwi. Yang non Ba'alwi itu kan yang bawa Wahabi misalnya, Khalid Basalama, Syafiq Basalama dan seterusnya, yang dikatakan oleh Buya Said Akil Siraj ini adalah pintu masuk terorisme. Kenapa tidak dibubarkan sama pemerintah Wahabi itu? Wahabi itu ya golongan non Balwi itu. Tentu beliau, Pak Prabowo tahu tentang Ba'alwisasi, Yamanisasi. Intel kan cepat ngumpulin informasinya gitu. Yang mengubah sejarah Indonesia Ba'alwi, yang mengubah kuburan-kuburan ratusan bahkan ribuan Ba'alwi, yang mengubah identitas pahlawan Ba'alwi, yang bikin buku sejarah palsu Ba'alwi, yang mengubah sejarah kemerdekaan Indonesia Ba'alwi, yang mengubah sejarah NU Ba'alwi, klan Habib Ba'alwi dan seterusnya. Banyak klaim-klaim itu sudah terdata, ada buktinya, nama-nama bukunya ada, video-videonya ada, video-video doktrinnya ada, banyak tersimpan rapi di YouTube. Robito Alawiyah, FPI, kemudian berbagai majelis-majelisnya, termasuk budak-budaknya itu juga ada datanya itu. Jadi saya pikir dari rentetan dari sesuatu yang makro itu kemudian memadat, mengerucut, lebih spesifik lagi kepada imigran Yaman, klan Habib Ba'alwi, dan mungkin secara umum imigran Yaman lainnya yang non Ba'alwi, untuk dilakukan sesuatu yang secara spesifik. Jadi secara spesifik Pak Prabowo bilang silakan kabur ke Yaman, dan Yaman disebut secara spesifik, itu dipilih dalam pidato itu. Kenapa tidak milih negara lain? Ya karena tentu ada tujuan di balik
pidato Pak Prabowo dalam menyebut negara Yaman dan trajektori tentang sesuatu yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Prabowo tentang orang-orang Yaman itu yang menjadi sumber kegaduhan, kekacauan, divide et impera pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya pribadi, kami mendukung kalau Pak Prabowo mendeportasi klan Habib Alwi atau imigran Yaman seluruhnya, termasuk Al-Irsyad dan lain sebagainya, itu dideportasi aja lah. Dinasionalisasi aset-asetnya sebagaimana nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di era tahun 1950-an 60-an itu. Termasuk jaringan klan Habib Alwi itu ada, tentu Pak Prabowo punya datanya ya. Misalnya Pondok Lirboyo, Pondok Besuk, kemudian pondoknya Taufik Assegaf, pondoknya Fahrul Rozi, pondoknya Kiai Haji Miftahul Akhyar dan lain sebagainya. FPI, Qurtubi Lebak, Markas Syariah yang nyerobot tanah PTPN, Qurtubi Lebak, kemudian ya adalah itu Al-Hoirot, itu dinasionalisasi aja semua, orang-orangnya diekspor ke Yaman. Untuk yang budak-budak pribumi itu Indonesia asli, penduduk asli itu diekspor ke Yaman juga, dan orang-orang yang Yaman itu dideportasi saja. Gitu. Kalau enggak ya, kalau tidak dideportasi ya bagaimanalah, saya enggak bisa menyebutkan itu di sini. Itu nanti bisa lah pribumi itu bantu-bantu begitu. Kalau mau di bawah kerana hukum internasional, insya Allah meskipun ini saya tidak tahu ya berguna apa enggak ya, tentu pemerintah lebih canggih ya, tapi umpamanya diperlukan ya bisa kita bantu-bantu sedikit. Tetapi pada intinya adalah isu etnosida menuju genosida, pembersihan etnis yang dilakukan upaya-upayanya oleh klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Itu bisa menjadi sebuah landasan orientasi untuk melakukan sesuatu terhadap klan Habib Alwi atau imigran Yaman pada umumnya dan beserta budak-budaknya.